Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 23 Juni 2025 kita akan merenungkan firman Tuhan dengan panduan 4M dengan tema kasih yang melintasi batas. Untuk itu saudara, mari kita menerima firman Tuhan dengan sukacita. Mari lebih dulu kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu yang diambil dari Lukas 8 ayat 26 dan 27. Tolong bimbing kami ya Bapa, supaya kami mengerti firman-Mu dan bahkan jadi pelaku firman-Mu. Biar hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 26 dan 27 berbunyi demikian. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah tetapi di pekuburan. Jemaat Tuhan, mari kita merenungkan firman ini dengan panduan pertanyaan. Pertama, banyak orang menghindari orang Gerasa yang dirasuk setan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang kedua, apa yang bisa kita ketahui tentang kondisi orang yang ditemui Yesus dalam ayat 27? Jemaat, Yesus baru saja meredakan badai di danau, tetapi pelayanannya belum selesai. Ia tiba di wilayah Gerasa, daerah non-Yahudi yang dianggap najis oleh orang Israel. Tempat itu penuh dengan hal-hal yang tidak bersih, orang kerasukan, babi, dan pekuburan. Namun Yesus tidak menghindar. Ia justru datang dengan tujuan yang jelas, menjumpai suatu jiwa yang sangat terikat dan terasing. Yesus melintasi batas wilayah, budaya, dan agama untuk menunjukkan bahwa kasih dan kuasanya lebih besar daripada sekat-sekat yang dibangun oleh manusia. Allah tidak membatasi karyanya hanya untuk kelompok orang tertentu. Kasih Allah bersifat terbuka dan menjangkau yang terpinggirkan. Injil adalah untuk semua orang, termasuk mereka yang dianggap tidak layak, tidak beragama, atau penuh luka. Karya keselamatan tidak terikat oleh wilayah geografis atau status sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita secara tidak sadar membatasi siapa yang layak menerima perhatian, kasih, atau pelayanan kita. Ada orang-orang yang kita hindari karena latar belakangnya, pilihan hidupnya, atau reputasinya. Namun Yesus justru mencari mereka. Dia tidak hanya hadir di tengah komunitas yang bersih, tetapi juga di tempat yang rusak dan terlupakan. Yesus datang bukan hanya untuk orang baik dan beres, tetapi ia juga datang untuk mereka yang hancur, najis, dan terbuang. Kasihnya menembus batas. Kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya, hadir dan mengasihi di tempat-tempat yang tidak nyaman demi satu orang yang berharga di mata Tuhan. Pertanyaan renungan, apakah saya sedang membatasi siapa yang layak saya layani atau kasihi karena latar belakang mereka? Kedua, siapa orang Gerasa dalam hidup saya yang Tuhan ingin saya dekati, tetapi selama ini saya hindari? Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengambil waktu minggu ini untuk mendoakan dan menghubungi satu orang yang selama ini dianggap bermasalah atau sulit dijangkau. Kirimkan pesan kasih atau ajakan sederhana. 2. Latih kepekaan hati dengan bertanya kepada Tuhan setiap hari. Tuhan, siapa yang harus Kau ingin saya hampiri hari ini? Saudara-saudara,
Mari kita bagikan kebenaran hari ini kepada sesama, agar mereka terdorong untuk menjangkau orang lain, khususnya orang-orang yang terpinggirkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Kau berkati kami semua, supaya Tuhan, kami bisa seperti Yesus, menjangkau orang-orang yang terbuang, yang terbelakang, yang menderita, yang dikuasai roh-roh jahat untuk dibebaskan. Terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.